Sulawesi, pulau yang penuh dengan keajaiban alam, menyimpan banyak rahasia keanekaragaman hayati yang unik. Di tengah hutan lebat dan pegunungan yang menjulang, terdapat berbagai spesies hewan endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Mulai dari anoa yang misterius, hingga tarsius kecil dengan mata besarnya yang menggemaskan, Sulawesi menawarkan kisah menarik tentang adaptasi dan evolusi yang luar biasa. Namun di balik keindahan ini, ada kenyataan yang memprihatinkan. Banyak dari spesies ini berada di ambang kepunahan akibat ancaman seperti deforestasi, perubahan iklim, dan perburuan liar. Video ini akan mengajak kamu menjelajahi 20 hewan endemik Sulawesi yang menakjubkan, mengungkap keunikan dan keindahan alam yang memukau dari pulau ini. Jangan lupa tekan tombol like untuk terus mendukung konten edukasi seperti ini. 1. Kakatua jambul kuning Sulawesi, Cacatua sulpurea sulpurea. Kakatua jambul kuning Sulawesi merupakan salah satu subspesies kakatua yang berasal dari Indonesia, khususnya Sulawesi dan beberapa pulau di sekitarnya. Burung ini dikenal dengan bulu putih yang indah dan jambul kuning cerah yang mencolok di bagian atas kepalanya. Kakatua ini burung endemik, yang berarti hanya dapat ditemukan di habitat aslinya di wilayah tersebut. Sayangnya kakatua jambul kuning Sulawesi kini berada dalam status konservasi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature, IUCN, subspesies ini dikategorikan sebagai kritis. Penyebab utama penurunan populasi adalah hilangnya habitat akibat deforestasi yang masif, serta perburuan ilegal untuk perdagangan burung. Kakatua jambul kuning Sulawesi sangat diminati sebagai hewan peliharaan, karena penampilannya yang menarik dan memiliki kemampuan menirukan suara manusia, meskipun perdagangan burung ini sudah dilarang secara hukum. Upaya konservasi untuk melindungi kakatua jambul kuning Sulawesi terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal. Salah satu langkah penting adalah penetapan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai di Sulawesi Tenggara, yang menjadi salah satu habitat utamanya. 2. Rangkong Sulawesi, Rhabdotorhinus esarhatus. Rangkong Sulawesi adalah burung endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Togian dan Muna. Rangkong Sulawesi merupakan salah satu dari beberapa spesies rangkong atau enggang yang mendiami wilayah Indonesia. Burung ini dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar, dengan panjang mencapai 70-80 cm, dan paruhnya yang khas berwarna kuning cerah, dengan tonjolan berbentuk tanduk di bagian atasnya. Tanduk ini berfungsi sebagai resonator suara yang memperkuat panggilannya, sehingga suara burung ini dapat terdengar hingga jarak yang jauh. Rangkong Sulawesi memiliki bulu berwarna hitam mengkilap di seluruh tubuhnya, kecuali bagian perut dan ekor yang berwarna putih. Lehernya berwarna kuning yang mencolok, dan mata rangkong jantan biasanya berwarna merah, sedangkan betina berwarna putih atau biru pucat. Rangkong Sulawesi adalah burung yang hidup di hutan tropis, terutama di puncak hutan primer dan sekunder, memakan berbagai jenis buah, serangga, dan terkadang vertebrata kecil. Peran ekologis rangkong Sulawesi sangat penting dalam ekosistem hutan tropis. Sebagai pemakan buah, spesies ini membantu penyebaran biji-bijian dari pohon-pohon yang dimakan, yang pada gilirannya membantu regenerasi hutan. Namun populasi rangkong Sulawesi mengalami penurunan, karena perburuan liar dan hilangnya habitat akibat deforestasi. Perburuan dilakukan untuk mendapatkan paruh dan bulunya yang eksotis, sementara deforestasi mengurangi luas hutan yang tersedia sebagai habitat alami spesies ini. 3. Gagak banggai, Corvus unicolor. Gagak banggai adalah spesies burung endemik yang hanya ditemukan di Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Burung ini memiliki penampilan yang khas dengan bulu berwarna hitam pekat yang berkilau, serta ukuran tubuh yang relatif kecil dibandingkan dengan gagak lainnya. Sebagai burung yang sangat langka, gagak banggai menjadi perhatian utama dalam upaya konservasi biodiversitas Indonesia. Habitat alaminya meliputi hutan-hutan tropis dataran rendah, yang semakin berkurang akibat aktivitas manusia. Populasi gagak banggai saat ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari IUCN, spesies ini diklasifikasikan sebagai terancam punah. Faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi adalah hilangnya habitat, akibat konversi lahan untuk perkebunan dan pemukiman, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut. 4. Monyet hitam Sulawesi, Macaca nigra.
Monyet hitam Sulawesi merupakan spesies primata endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Bacan. Spesies ini memiliki ciri khas berupa bulu hitam pekat di seluruh tubuhnya, dengan wajah tanpa rambut yang juga berwarna hitam dan jambul rambut pendek di atas kepalanya. Monyet ini sering dikenal dengan sebutan yaki oleh masyarakat lokal. Selain itu, macaca nigra juga memiliki ekor yang sangat pendek sehingga hampir tidak terlihat. Sebagai spesies yang sangat sosial, monyet ini hidup dalam kelompok besar yang terdiri dari 5 hingga 25 ekor. Sayangnya, monyet hitam Sulawesi menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Berdasarkan daftar merah IUCN, spesies ini dikategorikan sebagai terancam punah. Ancaman utama yang dihadapi meliputi perburuan untuk konsumsi daging dan perdagangan ilegal, serta kehilangan habitat akibat deforestasi yang terus berlangsung untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Konflik dengan manusia juga semakin sering terjadi, seiring dengan menyusutnya habitat alami spesies ini. Taman Nasional Tangkoko di Sulawesi Utara menjadi salah satu kawasan konservasi utama yang menyediakan perlindungan bagi spesies monyet hitam Sulawesi. 5. Maleo sengkawor, Macrocephalon maleo. Maleo sengkawor adalah burung endemik Sulawesi yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal reproduksi dan perilaku. Burung ini termasuk dalam keluarga Megapodiidae yang dikenal dengan kebiasaan uniknya menggunakan panas alami dari bumi untuk menetaskan telurnya. Maleo sering ditemukan di daerah pesisir, terutama di kawasan hutan tropis dan lahan basah, di mana mereka dapat menggali lubang untuk meletakkan telurnya. Telur maleo berukuran besar, hampir 5 kali ukuran telur ayam biasa, dan setelah diletakkan di dalam lubang, telur ini akan menetas dengan bantuan panas alami tanpa perlu dierami oleh induknya. Maleo memiliki bulu berwarna hitam di bagian atas dan putih di bagian bawah, dengan kulit wajah yang berwarna kuning dan paruh yang berwarna jingga. Namun, populasi maleo saat ini terancam akibat perusakan habitat dan pengambilan telur secara berlebihan oleh manusia. 6. Anoa pegunungan, Bubalus quarlesi. Anoa pegunungan merupakan spesies kerbau kerdil endemik Pulau Sulawesi. Hewan ini sering dijuluki sebagai kerbau mini, karena ukurannya yang relatif kecil dibandingkan dengan kerbau lainnya. Hidup di daerah pegunungan hutan hujan tropis dan merupakan salah satu mamalia besar yang paling terancam punah di Sulawesi. Tubuh kuat dan berotot, dengan panjang sekitar 150 cm dan tinggi sekitar 70 cm. Memiliki tanduk kecil yang melengkung ke belakang, serta bulu berwarna coklat gelap hingga hitam. Kehidupan anoa pegunungan sebagian besar bersifat soliter atau berpasangan dan sangat pemalu terhadap manusia. Saat ini, populasi anoa pegunungan menghadapi berbagai ancaman serius. Perburuan liar dan hilangnya habitat alami akibat deforestasi menjadi faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup hewan endemik Sulawesi ini. Sebagai catatan, selain anoa pegunungan, ada juga jenis anoa dataran rendah, Bubalus depressicornis, yang membedakan keduanya hanya habitat alaminya. 7. Tarsius Sulawesi, Tarsius tarsier. Tarsius Sulawesi adalah salah satu primata terkecil di dunia yang endemik di Pulau Sulawesi. Primata ini terkenal karena matanya yang sangat besar, yang bahkan lebih besar dari otaknya. Mata besar ini memungkinkan Tarsius untuk melihat dengan jelas dalam kegelapan, menjadikannya predator nokturnal yang sangat efektif. Tarsius Sulawesi memiliki tubuh kecil dengan panjang sekitar 10-15 cm, namun ekornya bisa mencapai panjang hingga 25 cm. Bulunya berwarna coklat keabu-abuan, dan ia memiliki jari-jari panjang yang membantunya dalam memanjat pohon dan menangkap mangsa. Primata ini dikenal sangat lincah dan dapat melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan cepat untuk berburu serangga, burung kecil, dan reptil. Namun, populasi Tarsius Sulawesi saat ini terancam oleh hilangnya habitat akibat penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan, pembangunan infrastruktur dan pemukiman, dan pertambangan. 8. Babi rusa Sulawesi, Babirousa celebensis. Babi rusa Sulawesi merupakan salah satu satwa liar yang endemik di Sulawesi dan beberapa pulau terdekat seperti Lembeh, Buton, dan Muna. Dikenal juga dengan nama babi rusa Sulawesi Utara, satwa ini memiliki ciri khas gigi taring yang sangat besar dan melengkung. Gigi taring atas pada jantan dapat menembus bagian atas moncong dan melengkung kembali ke arah dahi, mirip dengan tanduk rusa. Satwa ini memiliki panjang kepala dan tubuh sekitar 85-110 cm dan berbobot hingga
hingga 100 kg. Kulitnya hampir tidak berbulu, menunjukkan warna abu-abu dengan bintik-bintik coklat yang memberikan tingkat kamuflase di habitatnya. Habitat alaminya berupa semak-semak di hutan tropis, alang-alang, dan tepi sungai serta danau. Babi rusa Sulawesi lebih suka tinggal di area yang belum terganggu oleh aktivitas manusia, seperti hutan hujan tropis dan hutan lembah sungai. Namun, populasi babi rusa Sulawesi terus menurun akibat perburuan liar dan deforestasi yang terus berlanjut. 9. Monyet tonkean, Macaca tonkeana. Monyet tonkean adalah salah satu spesies primata endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Spesies ini termasuk dalam genus Macaca, yang dikenal sebagai monyet dunia lama. Ciri khasnya berupa bulu berwarna abu-abu gelap hingga hitam, dengan tubuh yang relatif ramping. Hidup di hutan tropis, terutama di hutan dataran rendah dan perbukitan, dengan pola hidup arboreal dan terestrial. Sering terlihat dalam kelompok sosial besar, yang biasanya terdiri dari beberapa ekor betina, satu jantan, dan anak-anaknya. Sayangnya, populasi monyet tonkean menghadapi berbagai ancaman serius, termasuk kehilangan habitat akibat deforestasi, perburuan liar, dan fragmentasi hutan. Sebagai spesies yang dilindungi, monyet tonkean telah masuk dalam daftar merah IUCN dengan status rentan. 10. Musang Sulawesi, Macrogalidia mushenbrooki. Musang Sulawesi, juga dikenal sebagai musang Sulawesi muskenbrook, adalah satu-satunya anggota genus Macrogalidia yang endemik di Pulau Sulawesi. Musang ini memiliki tubuh yang ramping dan panjang. Bulu biasanya berwarna coklat keabu-abuan dengan corak tutul-tutul hitam kecil di tubuhnya, memberikan penampilan yang eksotis dan menarik. Habitat alami di hutan hujan tropis, baik di dataran rendah maupun di pegunungan, hingga ketinggian sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut, termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari untuk mencari makanan. Merupakan pemangsa oportunis yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan, serangga, burung kecil, dan mamalia kecil. Keberagaman makanannya membantunya beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Populasi musang Sulawesi saat ini sedang mengalami penurunan akibat perusakan habitat dan perburuan liar. Deforestasi yang masif untuk kepentingan pertanian, pemukiman, dan industri kayu telah mengurangi luas habitat alami hewan ini secara signifikan. Selain itu, perburuan liar juga menjadi ancaman serius karena musang ini diburu untuk diambil dagingnya dan sebagai hewan peliharaan. Penurunan populasi ini mengkhawatirkan karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan yang mereka huni. 11. Katak Sulawesi, Limnonectes larvaepartus. Katak Sulawesi dikenal karena kemampuannya yang unik dalam bereproduksi. Tidak seperti kebanyakan spesies katak yang bertelur di air, katak Sulawesi melahirkan larva yang sudah berkembang. Ini menjadikan katak Sulawesi salah satu dari sedikit spesies amfibi yang mengalami viviparitas sejati. Ukuran tubuhnya relatif kecil, dengan panjang tubuh sekitar 3-4 cm. Habitat alaminya di hutan hujan tropis pada berbagai ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Sering ditemukan di dekat aliran air seperti sungai, yang memberikan lingkungan lembab yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Katak ini adalah pemakan serangga yang aktif mencari makan di malam hari, menggunakan lidahnya yang lengket untuk menangkap mangsa. Populasinya kini terancam oleh deforestasi dan perusakan habitat. Deforestasi yang masif untuk kepentingan pertanian dan pemukiman telah mengurangi luas habitat alaminya, sementara polusi air juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan spesies ini. 12. Ikan pelangi Sulawesi, Marosaterina ladigesi. Ikan pelangi Sulawesi adalah spesies ikan kecil yang endemik di Pulau Sulawesi. Ikan ini dikenal karena warna tubuhnya yang indah, yang terdiri dari warna-warni cerah seperti biru, hijau, kuning, dan merah, yang terlihat seperti pelangi. Panjang tubuh sekitar 4-6 cm, menjadikannya salah satu ikan hias yang populer di kalangan penggemar akuarium. Spesies ini pertama kali ditemukan di perairan tawar di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dan diberi nama ilmiah untuk menghormati penemunya, L. ladiges. Habitat alami ikan pelangi Sulawesi adalah sungai-sungai kecil, danau, dan rawa-rawa. Biasanya hidup di perairan yang jernih dengan arus yang lambat, dan sering ditemukan di daerah yang memiliki vegetasi air yang lebat. Ikan ini adalah omnivora yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk alga, serangga kecil, dan zooplankton. Ikan pelangi Sulawesi terbilang aktif, sering berenang dalam kelompok kecil, yang membuatnya menjadi pemandangan yang menarik di akuarium. Populasinya saat ini
ini terancam oleh beberapa faktor, termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan polusi air. Selain itu, penangkapan berlebihan untuk perdagangan ikan hias juga memberikan tekanan besar pada populasi alaminya. Berdasarkan daftar merah IUCN, ikan ini dikategorikan sebagai spesies yang rentan. Hal ini menandakan bahwa tanpa upaya konservasi yang signifikan, populasinya dapat terus menurun. Meskipun permintaan pasar untuk ikan ini tinggi, penting untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian spesies ini di alam liar. 13. Kuskus beruang Sulawesi, Ailurops ursinus. Kuskus beruang Sulawesi, spesies Marsupialia endemik Pulau Sulawesi. Sekilas penampilannya mirip dengan beruang kecil, dengan bulu yang tebal dan lebat berwarna coklat keabu-abuan, serta ekor yang kuat dan panjang, yang digunakan untuk keseimbangan saat memanjat pohon. Ukuran tubuh dapat mencapai panjang sekitar 55-60 cm, dengan ekor yang panjangnya sekitar 54-60 cm. Habitat alaminya ada di hutan hujan tropis pada berbagai ketinggian, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Hewan ini adalah hewan arboreal yang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, di mana mereka mencari makan dan berlindung dari predator. Kuskus ini adalah herbivora yang memakan daun-daunan, bunga, dan buah-buahan. Kehidupan soliter membuatnya lebih sulit ditemui dibandingkan dengan hewan lain yang hidup dalam kelompok. Populasi kuskus beruang Sulawesi saat ini terancam oleh deforestasi dan perburuan liar. Deforestasi yang masif untuk kepentingan pertanian dan pemukiman telah mengurangi luas habitat alaminya, sementara perburuan liar dilakukan untuk diambil daging dan bulunya. Selain itu, perdagangan ilegal hewan peliharaan eksotis juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies ini. 14. Burung serak Sulawesi, Tito rosenbergi. Burung serak Sulawesi termasuk salah satu spesies burung hantu yang endemik di Pulau Sulawesi. Burung hantu ini dikenal karena wajahnya yang berbentuk hati dengan bulu putih bersih, serta mata yang besar dan tajam, memberikan penampilan yang khas dan menarik. Panjang tubuh sekitar 30-36 cm. Bulu tubuhnya berwarna coklat kekuningan dengan bintik-bintik gelap, membantu berkamuflase di habitat alaminya. Habitat alaminya di hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan daerah perbukitan. Sering ditemukan di dekat permukiman manusia, terutama di tempat-tempat yang menyediakan tempat bertengger yang aman. Burung ini adalah predator nokturnal yang berburu di malam hari, memakan berbagai jenis mangsa termasuk tikus, serangga, dan burung kecil. Kepekaan pendengaran dan penglihatan yang tinggi, memungkinkannya untuk menjadi pemburu yang efektif, bahkan dalam kegelapan total. Populasi burung serak Sulawesi menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan perusakan lingkungan. Selain itu, penggunaan pestisida dalam pertanian dapat mengurangi jumlah mangsa yang tersedia dan secara tidak langsung mempengaruhi populasi burung ini. Penurunan populasi burung serak Sulawesi dapat berdampak negatif pada ekosistem lokal, karena spesies ini berperan penting dalam mengendalikan populasi hama seperti tikus. 15. Burung elang Sulawesi, Nisaetus lanceolatus. Burung elang Sulawesi, juga dikenal sebagai elang ular Sulawesi, adalah salah satu spesies elang yang endemik di Pulau Sulawesi. Elang ini memiliki penampilan yang gagah dengan ukuran tubuh yang cukup besar, mencapai panjang sekitar 55-75 cm, dan rentang sayap sekitar 115 hingga 140 cm. Habitat alami burung elang Sulawesi adalah hutan hujan tropis, baik di dataran rendah maupun pegunungan hingga ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Sering ditemukan di daerah yang memiliki hutan lebat, tepi hutan, serta area terbuka yang berdekatan dengan hutan. Elang ini adalah predator yang handal, berburu mangsa seperti mamalia kecil, burung, reptil, dan serangga besar. Keahlian berburunya didukung oleh penglihatan yang tajam dan cengkeraman yang kuat. Populasi burung elang Sulawesi saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Deforestasi yang terjadi untuk kepentingan pertanian, pemukiman, dan industri kayu telah mengurangi luas habitat alaminya, sementara perburuan liar dilakukan untuk perdagangan burung eksotis. Saat ini, Nisaetus lanceolatus telah dikategorikan sebagai spesies yang hampir terancam oleh IUCN. Penurunan populasi burung elang Sulawesi dapat berdampak negatif pada ekosistem hutan karena burung ini berperan penting dalam mengendalikan populasi mangsa. 16. Burung nuri Sulawesi, Tanyenathus sumatranus.
Burung nuri Sulawesi adalah salah satu spesies burung nuri yang endemik di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Banggai dan Sula. Dikenal karena warna bulunya yang indah, dengan kombinasi warna hijau cerah di sebagian besar tubuhnya, serta biru di bagian sayap serta ekornya. Burung jantan dan betina memiliki penampilan yang mirip, dengan paruh yang besar dan kuat berwarna merah cerah. Panjang tubuh burung nuri Sulawesi dapat mencapai sekitar 35 cm, menjadikannya salah satu burung nuri berukuran sedang. Habitat alaminya adalah hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan daerah perbukitan. Sering ditemukan di kanopi hutan, di mana mereka mencari makan berupa buah-buahan, biji-bijian, nektar, dan kadang-kadang serangga. Burung ini sangat sosial dan biasanya terlihat dalam kelompok kecil. Suaranya yang keras dan berisik seringkali menjadi tanda keberadaannya di hutan. Populasi burung nuri Sulawesi saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. 17. Burung serindit Sulawesi, Loriculus stigmatus. Burung serindit Sulawesi merupakan salah satu spesies burung paruh bengkok yang endemik di Pulau Sulawesi. Ukurannya tergolong kecil, dengan panjang tubuh sekitar 12 hingga 13 cm, serta bulunya yang berwarna hijau cerah, dengan bercak-bercak merah di bagian kepala dan sayap. Bulu ekornya berwarna biru dan merah, memberikan kontras yang menarik dengan warna hijau dominan pada tubuhnya. Habitat alami burung adalah hutan hujan tropis, hutan mangrove, dan daerah perbukitan hingga ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Sering ditemukan di puncak pohon, di mana mereka mencari makan berupa buah-buahan, biji-bijian, nektar, dan serangga kecil. Burung ini sangat aktif dan lincah, sering terlihat terbang cepat dari satu pohon ke pohon lainnya dalam kelompok kecil. Populasi burung serindit Sulawesi saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. 18. Burung cekakak Sulawesi, Todirampus enigma. Burung cekakak Sulawesi memiliki bulu yang indah, dengan warna dominan biru kehijauan di bagian punggung dan sayap, serta putih di bagian perut dan dada. Kepalanya dihiasi garis hitam di sekitar mata yang menyerupai topeng, memberikan penampilan yang menarik. Ukuran tubuh sekitar 25-27 cm, termasuk paruh yang panjang dan kuat. Habitat alami di hutan mangrove, hutan pantai, dan daerah berair tawar seperti sungai dan danau. Sering terlihat bertengger di cabang-cabang pohon di dekat air, menunggu mangsa seperti ikan, krustasea, dan serangga besar. Burung ini adalah pemburu yang cekatan, dan menggunakan paruhnya yang tajam untuk menangkap dan membunuh mangsanya. Keberadaannya di tepi air membuatnya mudah diidentifikasi oleh para pengamat burung. Populasi burung cekakak Sulawesi saat ini menghadapi ancaman dari hilangnya habitat akibat deforestasi dan konversi lahan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman. Selain itu, polusi air dan gangguan manusia di habitatnya juga dapat berdampak negatif pada kelangsungan hidup spesies ini. 19. Celepuk Sulawesi, Otus manadensis. Celepuk Sulawesi adalah salah satu spesies burung hantu endemik yang menarik dari Pulau Sulawesi. Termasuk dalam familia Strigidae, burung ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan adaptasi terhadap ekosistem hutan tropis di wilayah Wallacea. Secara morfologis, celepuk Sulawesi memiliki ukuran tubuh relatif kecil, dengan panjang tubuh berkisar antara 18-22 cm. Bulu tubuhnya didominasi warna coklat muda hingga coklat tua dengan pola belang, yang membantu kamuflase di antara pepohonan hutan. Spesies ini terutama mendiami hutan-hutan hujan dataran rendah dan pegunungan rendah di Pulau Sulawesi, dengan ketinggian habitat hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Perilakunya sebagian besar nokturnal, aktif pada malam hari dengan kebiasaan berburu serangga dan vertebrata kecil. Data terbaru status konservasi IUCN, spesies ini diklasifikasikan dalam kategori hampir terancam, yang mengindikasikan kerentanan terhadap ancaman habitat. Deforestasi, fragmentasi hutan, dan perubahan penggunaan lahan, merupakan tantangan utama yang mengancam keberlangsungan populasi celepuk Sulawesi. 20. Kuskus kerdil Sulawesi, Strigochuscus celebensis. Spesies mamalia marsupial endemik Sulawesi ini memiliki tubuh kecil, dengan panjang sekitar 30-40 cm, dan berat sekitar 500 gram hingga 1 kg. Bulunya yang lembut berwarna abu-abu atau coklat kehitaman, membuatnya dapat berkamuflase dengan baik di habitatnya. Sebagai hewan arboreal, kuskus kerdil menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon, memakan buah-buahan, dedaunan, dan serangga kecil. Perilakunya nokturnal, sehingga jarang terlihat oleh manusia,
Indonesia, menambah daya tarik keunikan spesies ini. Namun, kuskus kerdil Sulawesi menghadapi berbagai ancaman yang mengancam keberlangsungan populasinya di alam liar. Perusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman manusia merupakan faktor utama penurunan jumlah populasi. Selain itu, perburuan liar untuk perdagangan satwa juga menjadi ancaman serius, meskipun satwa ini dilindungi secara hukum di Indonesia. Pola reproduksi kuskus yang lambat, dengan hanya 1 atau 2 anak per kelahiran, membuatnya semakin rentan terhadap tekanan populasi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia, khususnya Pulau Sulawesi, dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.